bukan gue berkembang ya, gue berusaha mengembangkan diri guanya jadi lebih mudah karena bantuan surroundingsnya gitu. Dia switching gini nih pikirannya. Jadi katanya langsung keluar kata-kata agency. Iya ya. Iya tiba-tiba. Gitu ya. Tadi sih anak band Tadi sih banget. anak band banget Iya, ya. iya. Duduk Oke. serampangan. Oke, coba kita bicara agency tapi anak band ya. Iya, lucu juga tuh. Bre. Gila kita podcast bre. Aduh. Akhirnya. Jadi gue ini Iyas Pras. Jadi gue dulu jadi kru keyboardnya Iyas. Technician lah. Iya technician lah. Gue punya segudang pengalaman yang gue ambil dari situ sampai akhirnya gue jadi solo artis. Dan banyak belajar dari orang satu ini karena dia orang yang sangat perfeksionis tapi nggak pernah bisa ngalahin gue main WE. Iya, itu aja terakhir. Itu masalah kita yang nggak pernah kelar. Selesai. WE dan PES. Iya, itu dia tuh. Gila apa kabar ya? Alhamdulillah. Dan gue seneng banget pas kemarin gue denger lo mau 20 tahun Ekute ya. Yes. Gila. Ya, itu juga gue sebenarnya kaget loh. Eh. Maksudnya ada beberapa momen yang kan sebenarnya initial meeting itu dilakukan pada saat kebetulan gue nggak ada waktu itu karena gue lagi ada acara sama kantor. Terus tiba-tiba akhirnya iya kita mau initiate. Pokoknya gue balik besok lusanya. Akhirnya gue coba ngobrol sama anak-anak apa hasilnya kemarin. Gue pikir meeting aja bahwa yuk kita bikin acara apa ya buat 20 tahun gitu. Nggak ada pikiran di gue buat langsung tiba-tiba bikin konser gitu. Terus tiba-tiba ya kita mau bikin konser kapan? Tanggal 25. Wah. Dikit lagi dong nih. Ya udah gitu. Ya tiba-tiba ya jalan aja. Tapi ya insya Allah ya mudah-mudahan. Tapi ya udah guenya juga kaget gitu. Iya ya dan seneng juga pasti. Senang. Iya. Seru lah. Di mana sih? Di Koma nanti rencana. Koma, oke. Koma, M Block. Ya, intinya kan mungkin lo juga orang yang paling tahu Ekute dari lama ya. Iya. Ekute itu kan nggak pernah berencana untuk membuat konser. Jadi kita tuh memang senang aja jadi band yang ngumpul dan manggung aja gitu kan. Senang-senang. Kita selalu kan konsepnya Ekute kan buat senang-senang aja gitu. Terus tiba-tiba ada wacana 20 tahun tuh ya gue masih ada momentum yang gue belum bisa Masa iya sih gitu. Iya kayak terus udah 20 tahun lagi gitu. Iya ya masa gue setua itu sih gue oke. Masa gue Iya gak sih? emang udah tua. 20 tahun berarti kan lo udah ngeband 20 tahun. Iya. Di momen 20 tahun yang lalu lo udah cukup settle badan lo dan kepala lo buat lo bisa ngeband. Iya. Dan lo akhirnya berjalan dengan itu. Terus 20 tahun kemudian lo mau bikin konser. Gue udah 20 tahun deh. Gue udah tua gitu. Ya gak tua, maksudnya gue sudah matang. Iya asik. Aduh. Kita mah gitu-gitu aja Iya, kalau dari gitu-gitu. dulu mah bercandanya ngobrolnya mah begini-begini aja. Tapi ya anak-anak kan sekarang juga dengan kembalinya Delia juga ya. Yes. Juga sekarang publik juga ngelihatnya wah udah kembali nih udah ke formasi lama gitu. Ya. Jadi juga banyak job berdatangan nih kayaknya. Alhamdulillah. Jadi memang sebenarnya kan waktu Delia balik banget, kita nggak terlalu banyak kasih awareness. Kenapa? Karena basicnya sebelum Delia balik kita udah melakukan ada 2 kali pergantian vokalis. Betul. Waktu itu udah dibantu sama Andrea. Ya. Setelah Andrea kita punya Sheila. Which is momen 2 orang ini masuk itu jor-joran banget. Waktu yang Andrea memang nggak terlalu kita gembar-gemborin, tapi begitu keluar album kita waktu itu masih album ketiga kalau gua nggak salah Evolution ya. Waktu Evolutionnya rilis kita jor-joran tuh promo sana sini dan segala macam dan akhirnya memang lumayan naik alhamdulillah. Di momen Sheila kalau yang mungkin lo aware bahwa kita bikin audisi dan audisinya rame banget. Yang kita cuman berencana untuk melakukan pemilihan dari 30 orang karena kita kira-kira dari Andrea waktu itu Andrea 30 orang. Oke, kalau kita buka audisinya cuma 30-an, 40 lah gitu. Tiba-tiba yang masuk 450-an apa 600 orang. Iya, tahu gue udah Yang cerita dibagi itu. 4 terus kita harus dengerin tiap hari 100 orang gitu capek gitu. Dan ya itu booming gitu. Terus akhirnya ya nah di momen itu akhirnya begitu Delia balik kayaknya kita nggak usah terlalu happy lagi di sana. Terus tapi kita rilis terus kita manggung dan nanti orang-orang kan pelan-pelan akan notice gitu. Jadi di momen itulah akhirnya ya
orang pelan-pelan notice Delia balik ya, akhirnya berdatanganlah festival dan segala macamnya gitu Iya, sih. iya, iya. Ya itu serunya sih jadinya sekarang. Dulu kalau misalkan belum tahu, waktu itu kan gue sempet take vokal di sana kan, di Guntur, sorry. Iya di Guntur, Di ya ya. Guntur datang yang operate itu Mas Levi. Yang bener loh. Seriusan, jadi pas Bos gua geng ya, bos geng. geng. Yang operate kan gua rada deg-degan juga tuh. Terus yang waktu itu buat lagu bini gua. Oh, heeh. Cika itu sempat ditawarin, lo mau nggak audisi jadi ini vokalis Oh iya Ekute?" iya Mas Levi pernah cerita Sempet sama cerita, gua. Iya iya. Jadi pokoknya dia bilang, "Gua tuh habis nge-take bininya Keli gitu." Iya. Ya, terus bagus loh suaranya, terus kita dengerin. Hmm. Terus apa follow up-nya? Gue bilang gitu. Gue mau coba ikutan aja sih. Ya why not? Gue bilang gitu. Karena harus benar-benar kali ini nih harus semua kita dengerin dan harus benar-benar jadi representasinya ikuti yang berikutnya gitu. Iya, iya. Ya udah, nah tapi gue to be honest gue nggak tahu tuh kelanjutannya. Pokoknya tiba-tiba udah jadi sangat apa terfilter dan akhirnya kita bikin. Gue udah ngikut aja tuh yang Iya, jadwal iya, yang udah sama. acaranya. Waktu itu juga kalau nggak salah si Cika juga nggak jadi ikut juga pada akhirnya. Ya gitulah, jadi kayak seneng juga ya bisa kalau kejadian tuh. Lucu sih. Ya nggak kemana-mana ya, Nggak kemana-mana, lagi aja kita isinya. lagi aja di situ. Iya. Jadi ada salah satu studio yang tempat ngumpul kita dari dulu namanya Guntur, punya Mas Levi. Memang dari awal ketemu emang di situ Iya. terus ya. Base campnya Ekute dan The Fly The Fly ya. Iya. Sekarang juga Iyas adalah keyboardisnya The Fly juga. Iya. Yang sekarang juga makin kemana-mana juga kayak gue lihat ya. Alhamdulillah ya, seru. Terakhir lo kemana? Keluar kota ya? Jadi kita tuh The Fly tuh mungkin karena genre-nya pop rock ya gitu. Jadi masih lebih keterima di mana-mana. Kalau beda kalau dulu Ekute kan agak susah ya, genre-nya agak sedikit niche gitu ya. Nah, yang ini The Fly tuh lumayan banyak. To be honest, gue dapat beberapa kota yang menurut gue nggak pernah gue alamin sama Ekute gitu. Iya. Jadi terakhir tuh kalau nggak salah, cuman gue nggak ikut yang terakhir Padang Oh, sama Bali sih. Oke. Yang paling sering tuh Bali, kemarin juga di Malang dan segala macam. Ya itu kan beberapa kota yang kayaknya Ekute nggak pernah lewat ya, karena Ekute mostly Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, ya Palembang, Pekanbaru, udah Makassar, gitu. jangan lupa Makassar. Ya, Makassar. Ya itu, ya Makassar lumayan ini ya. Lumayan gila, itu gila banget lumayan rolling terus kita di sana. Gile sih. Iya, iya. Seru Jadi kalau dia bilang niche terus nggak ada kerjaannya bohong juga sih. Soalnya gue ikut waktu itu gila. Weekend itu udah pasti sama Ekute dulu. Iya sih, Gua, alhamdulillah. album pertama tuh ya. Album pertama, kedua. Wah itu gila banget sih memang itu kerjanya. Sampai gue akhirnya rada nyerah juga, aku kena tipes kalau nggak Iya, salah. iya. Karena sama. Jadi mungkin karena gue dulu berdua banget gitu ya. Iya. Kita sering banget ngobrol dan tektokan. Yang paling sering terjadi adalah either kalau abis tour gue yang tipes, or dia yang tipes aja. Udah ganti-gantian itu aja nih, siapa nih yang tipes nih kali ini nih gitu. Jadi ya most likely kita banyak banget sih. ya. Hampir pulang tuh ya, gue kalau dibilang nyokap gue, kayaknya nyokap itu adalah paling valid, karena nyokap gue selalu bilang kan lu tuh sebenarnya punya rumah apa ngekos. Iya. Kalau ngekos kayaknya nggak usah di sini, karena lu di sini nih ninggalin cucian buat gua, katanya nyokap gua. Enggak, walaupun udah punya rumah masing-masing, kita tuh sering nongkrong di Tebet Iya, aja kerjanya Tebet, sampai iya. pagi gitu. Tebet dengan PS-nya itu, Dengan dan PS-nya. yang sampai CDWE-nya atau PS-nya tuh Injek. diinjek sama Mas Levi karena ganggu banget. Lu Sampai pada jam berisik. 3, jam 4 pagi masih main dan gol gitu. Dia nggak bisa istirahat. Udah gitu kan suara dia toa ya, lebih toa dari built-in preamp saya. Yoi, makanya itu gila banget sih momen itu, tapi good times tuh. Tapi asli. happy ya. Happy Maksudnya, banget. Kita mengalami momen dan mungkin gue bisa bilang, gue pribadi bisa bilang, gue nggak tahu band lain dan tidak no disrespect terhadap band lain, cuman maksudnya yang gue rasakan di momen itu adalah Ekute dan tim produksinya tuh sangat apa ya, udah kayak keluarga banget sih beneran. Jadi emang kita tidur barengan, terus ntar kalau misalnya, ingat nggak sih ada momen-momen yang kita kalau misalnya keluar kota kita lebih milih jalan darat karena mungkin waktu itu banyak banget kejadian pesawat lagi Iya. masalah ya, Kenapa? jatuh dan segala macam. Jadi kita lebih memilih untuk perjalanan jauh itu lewat jalan darat. Yang sampai akhirnya
tuker-tukeran gitu, mau ini maunya di mobil ini maunya begini, ntar tiba-tiba udah pindah, udah tenang-tenang, maksudnya mau tenang malah berisik, terus udah gitu mau berhenti dulu kebelet ini kebelet, wah itu Banyak banget tuh. Itu happy moment gue inget banget. tuh gue ke Jogja waktu itu. Sampai sana nggak jadi manggung. Iya, ya itu sama Iksan Sama gitu segala Iksan, macam iya, ya, gila, ya. gila, Itu gila. seru banget sih. Dan gue ngerasa waktu itu saat kita udah jadi keluarga, tapi kita pun pas kerja masih profesional juga sih. Iya, Maksudnya sangat. di situ tuh gue baru ngerasain, oh ini tuh bisnis tuh begini ya di industri kreatif gitu. Dan gue ngelihatnya makin kesini, lu sempet kerja di Depkes ya kalau nggak salah. Ya. Terus lu sempet juga travel. Ya. Sekarang lu jadi business manager sebuah digital agency ternama di ternama. Ya, ya bener kan? Insya Allah. Ternama di Indonesia juga gitu. Dan gue ngelihatnya IAS ini adalah salah satu kalau udah nyemplung, contoh ya, di 2020 dia tahu banget tentang tanaman nih. Tiba-tiba. Iya, Jadi lagi. gini, kalau ngompos tuh begini. Lu Gua ada angin ngompos apa ya? apa sih? Gua ada angin apa tuh? Tapi emang gue mungkin ya mungkin bawaan nyokap sih ya. Maksudnya bawaan keluarga gue lah, nyokap, bokap dan segala macam, nenek gue gitu. Kalau kebetulan kalau udah kecemplung, jangan tanggung-tanggung gitu. Emang Iya, iya. terus environment-nya biasanya membantu, mensponsori. Jadi akhirnya ya udah, karena nggak ada kerjaan lain, mungkin pandemik itu kayaknya momen yang emang Iya, kita si tanaman itu ngerasain pas ya. pandemik sih. Kita ngerasain semuanya collapse gitu. Ya mungkin waktu itu juga gue travelnya juga collapse Iya, dan segala iya. macam. Akhirnya ya udah, tidak ada yang bisa kita lakukan selain bercocok tanam. Terus ngumpulin satu-satu terus kayak ngelihat sosial media kan, gue kayaknya ada momen yang gue berhenti dari sosial media deh di momen Iya, itu kan, karena kayaknya sorry banget beritanya tentang kehilangan orang, kehilangan, gue lebih milih buat itu ya. Akhirnya gue nonton saluran-saluran video yang isinya untuk bercocok tanam. Iya, permaculture gitu-gitu Iya ya. gitu. Jadilah gue satu blok Tiba-tiba tanaman. satu blok gue ngeliatin dia pagi-pagi lagi begini ya, jadi set lagi ngepet sambil ngeliatin abis itu ngapain sih nih ya, pas gue liat oh lagi cocok tanam, ya ampun. Iya itulah. Gila sih itu, dan lo deep banget sih di situ. Gue nggak nyangka juga pas gue tanya. Iya, gue "Bener, ngerti Bre, masalahnya." jadi tanaman ini tuh harusnya begini. Serius lagi dijelasin. Apa coba? Juga nggak ngerti gue. Di momen itu setelah kita ngelewatin masa pandemi, kayak tanamannya kebanyakan nih. Kita Tanaman harus ngapain ya gitu. Akhirnya dikasih gue bawa ke Rawamangun, Iya. pindahin ke rumah mana gitu, ya udah. Nah, habis itu kan sekarang lu lagi ngurusin digital agency gitu Yes. ya. Tapi juga lu nah gue gila amazed banget sih sama lu, karena lu tuh dari dulu orang yang sangat multitasking ya. Bahkan di keyboard. Gue nggak tahu loh, tapi maksudnya gue nggak merasa gitu ya. Gue merasa bahwa ada momentum yang memang harus ngerjain ini ya gue kerjain, terus ada celah buat gini ya gue gini gitu Iya, aja. iya. Gitu. Iya, lu kayak manfaatin segala waktu. Kalau bisa lu produktif, ya produktif gitu. Even buat anak lu juga kan sebenarnya. Iya, harus. Iya. Nah, berarti si digital agency lu sebagai apa nih? Jadi sekarang gue business head di Oke. digital agency ini, namanya Akaraya. Jadi Akaraya. memang gue mungkin hitungannya masih anak baru ya, karena gue pribadi gue baru bergabung kurang lebih 4 tahun. Oke. Ini juga nggak instan jadi business head. To be honest, ini melewati proses yang lumayan panjang juga. Cuman kayaknya yang gue bisa bilang menjadi oke-nya karena mentor-mentornya tepat. Oke. Mentor-mentornya bukan orang-orang yang terkenal banget juga, tapi punya pengalaman-pengalaman di bidang itu. Jadi gue mungkin belajarnya jadi lebih cepat. Kebetulan mungkin yang harus dimengerti dulu konteks bisnisnya. Bisnis itu kan nggak selalu tentang uang ya. Benar. Tapi bisnis it's all about networking, Iya. relate sama orang. Nah mungkin gue kebantu dengan modal bahwa gue punya gue berisik aja kali ya. Maksudnya gue doyan ngecap aja gitu, doyan ngomong gitu, doyan ngobrol sama orang, lo tau lah gitu. Iya. Nah, most likely kan kita pernah tinggal bareng 2 bulan 3 bulan kan, dulu kan sering produksi di rumah Iya, di gue rumah. atau di Tebet dan segala macem. Lo tahu banget gue talkative gitu. Iya. Nah, gue mungkin terbantu dari bagian situnya. Nah, since bagian situnya udah lumayan oke, nah gue dibantu juga mentornya untuk mengerti bisnisnya agency ini gimana. Kan nggak cuman ngurusin klien, mungkin nggak cuman harus ngurusin tentang quotation dan invoicing dan segala macam, tapi
deep down itu tuh kreatifnya tuh gimana. Nah itu jadi gue punya orang-orang yang tepat aja, jadinya memang akhirnya gue berkembangnya eh, bukan gue berkembang ya, gue berusaha mengembangkan diri guanya jadi lebih mudah karena bantuan surroundingsnya gitu. Dia switching gini nih pikirannya. Jadi katanya langsung keluar kata-kata agency. Iya ya. Iya tiba-tiba. Gitu ya. Tadi sih anak band banget. Anak band banget ya. Duduk Oke. serampangan. Oke, coba kita bicara agency tapi anak band ya. Iya, lucu juga tuh. Nggak, soalnya gue mencoba terstruktur tuh karena gue juga ngeliat lu saat apa ya, nggak tahu presentasi bisnis kah atau lu presentasi pikiran lu tuh lumayan teratur gitu. Jadi gue coba mengcapture itu karena gue kan anak seniman banget kan. Iya. Kesana gitu. Plus kita kenal Norman yang sangat Iya. blar gitu. Nah, gue abis nonton lu sama Norman tuh, biasanya selama perjalanan ke sini gue coba nonton lagi. Biasanya karena buat gue tuh ya kayak kita misalnya kita mau ketemu klien, penting buat gue untuk mengetahui background atau seperti apa yang akan lo adepin gitu kan. Iya. Nah, gue biasanya nonton, tapi kebetulan di momentum Norman tuh, wah ini sih bocor banget sih gitu. Dan akhirnya maksudnya gue juga tahu apa namanya ya, apa yang akan kita hadapin ke depannya, terus gimana nanti cara ngobrolnya dan segala macam. Gitu sih gue biasanya gitu aja sih modal-modalnya. Nah emang tapi kan kalau di dalam bisnis pentingnya lo ketahui core siapa lawan bicara lo pastinya kan, dan apa yang biasanya kita bisa expand apa di situ. Betul, ya. Bener nggak? Biasanya nah ini juga gue sekali lagi gue dapat mentornya mungkin bagus ya. Apa komisioner gue sama jajaran manajemen gue dan bahkan tim supervisornya yang under gue juga segala macam tuh pinter-pinter. Kan kita kan sekarang mungkin udah tidak di umur yang relate tentang creativity yang berjalan saat ini buat generasi berikutnya ya, generasi Z, generasi Alpha dan segala macam. Kita mungkin nggak bisa selalu keep up. Ternyata orang-orang yang sekarang under kita, maksudnya yang kerja bareng kita tapi umurnya di bawah kita tuh lebih pinter juga gitu. Jadi harus diserap juga. Nah, balik lagi ke masalah yang tentang structure dan segala macam bla bla bla. Menurut gua tuh core bisnisnya adalah tentang mengerti lawan lo, dan tidak selalu harus tentang produk apa yang dia jual, tentang apa yang segala macam. Intinya menurut gue tentang ngebangun relationship-nya dulu sih. Ngebangun relationship-nya udah oke. Menurut gue selalu akan ada secercah bisnis yang bisa dikerjain. Makanya gue tuh diajarin sekali lagi sama teman-teman gue, diajarin cuman kayaknya lo nggak selalu harus nawarin bahwa gue bisa ini, gue bisa itu, gue doing this kind of services dan segala macam. Tapi lo tuh punya masalah apa? Gue tuh kemarin ngalamin, gue juga ngelihat si ini dan we can work itu kayaknya deh. Gue juga punya ide. Jadi ada keresahan, kan? Ada keresahan yang lo mau angkat. Selalu ada pain point kan balik pasti. itu yang mungkin nanti lo ngobrol kolaborasinya terjadi karena lo bisa saling ngejawab aja satu sama lain gitu. Gue tuh biasa waktu begitu lo juga ngabarin gue, gue kayaknya buka agency dan segala macam. Oh iya gitu. Tuh gue seneng banget karena menurut gue akhirnya ada orang yang dari momen lama gue, teman lama gue yang akhirnya kayaknya kita bisa ngobrol sesuatu deh, mungkin kita bisa building sesuatu dan segala macam. Sayangnya kan memang waktunya aja yang belum ketemu gitu. Dan ini akhirnya gue happy banget, gue asli lucu banget ini. Gue terakhir nonton dia di restoran yang udah tutup, di Glow kalau nggak salah, itu di mana itu, di Wijaya. Udah tutup tuh restoran. Udah tutup restorannya. Sayang banget. Tadi gue datang ke sana karena tahu bini gue nyanyi juga di situ kan. Nyanyi, ada bintang tamunya nih. Siapa bintang tamunya? Kupre. Kupre banget. Kupre sih. Kupre. Kupre tuh internal jokes banget. Terus abis itu yang bener loh, ada Iyas di sana. Ada, langsung nggak babi bu. Gue langsung tuh ke sana tuh ya. Gue masih bawa laptop kan saat itu. Gue soalnya masih buka kerjaan juga. Iya, gue ingat. Udah tutup ya itu ya? Apa tuh? Tempatnya udah tutup, punyanya Chef Renata kan. Iya. Udah tuh nggak lama dari situ ketemu di mana lagi gue juga lupa. Lo nggak datang ke Cibis? Oh iya. Waktu itu lo nggak datang ke Cibis karena weekend waktu itu kalau nggak salah. Iya, kalau nggak karena weekend terus ya namanya pekerja Pak. Saya weekdays udah banyak di luar, anak agensi pula ya. Iya, capek banget. Habis selesai ngantor kadang-kadang suka ke studio atau ya ngerjain jingle gitu. Jadi jarang banget ketemu sama anak bini gue. Bukan jarang banget, cuman maksudnya waktunya tuh sedikit gitu. Iya.
Jadi ya weekend harus gua Lu bayar. ngerjain jingle di kantor juga? Enggak, gua ngerjain jingle jadi di kantor gua memang most likely digitalnya nggak belum mengarah ke jingle sih. Oke. Kita belum menawarkan services itu juga Iya, iya. karena ya nggak ada juga. Terus gue lebih ke karena Mas Levi sih, maksudnya Oh, oke, di oke. part jingle kan Karena Mas ada Levi, hmm. Lingkar 8 lah, Lingkar 8. Iya, ya dia banyak sih film dan Yes, advertising. scoring segala macam gitu ya, jingle bahkan sampai yang corporate apa identity dan segala macam itu juga dia ngerjain kan. Nah itu biasanya gue bikin juga musiknya. Oke. Nah, yes, gue pengen tahu kalau misalkan ada klien masuk di Akaraya, itu ketemunya langsung lo. Biasanya akan gue yang buka. Oke. Gue akan ya tergantung kalau misalnya memang ada yang dia kenal dari di Akaraya, means dia akan ngobrol sama si orang itu dan Ditemenin ketemu lo. sama gue. Tapi kalau misalnya emang baru dan segala macam, biasanya akan langsung ketemu gue sama ada satu tim gue lah biasanya. Nah itu kita biasanya langsung ngobrol, either servicesnya memang ada yang mereka tertarik karena ngelihat di kita, or ya memang kita yang gali aja sampai apa yang kira-kira mereka butuhin dan kita bisa tawarin. I see. Nah, emang kalau berarti lu memang di awalnya memang udah harus kayak ketemu untuk expand bisnisnya dia, atau lu keresahannya mereka lu harus Iya, pada dasarnya gue lebih suka ngobrolnya sih. Oke. Intinya buat gue itu, Iya, karena pada akhirnya services tuh selalu bisa dibikin menurut gue. Apapun itu servisnya. Iya, lu akan selalu misalnya tiba-tiba ini kayaknya gelas plastiknya tutupnya akan mudah rusak dan segala macam. Kayak gue bisa deh. Lu tinggal hubungin temen lu tinggal kerja sama apa. Services selalu bisa dibikin. Nggak segampang itu. Tapi iya. selalu ada caranya. Cuman yang nggak bisa kan adalah untuk lo bener-bener nyambungin obrolannya supaya lo bener-bener bisa dig deeper tentang pain points-nya orang ini, atau company ini, atau apapun itulah gitu. Nah, menurut gue itu hanya bisa ditemuin kalau lo bisa nemuin pola obrolan atau pola komunikasi yang tepat aja. Jadi makanya sekali lagi kadang-kadang ada tawaran untuk kita, bukan tawaran, ada cara juga untuk menghubungi kita lewat email. Which is semua agency atau semua services pasti punya ya, untuk ngasih tahu keresahannya atau kesulitannya apa yang dibutuhkan dari kita. Tapi biasanya langsung gue hubungin. Dan Akaraya tuh to be honest, adalah salah satu agency yang menurut gue mungkin nggak selalu gede dari ini ya, dari hal yang baru, maksudnya dari koneksi baru, tapi karena retaining orang-orang yang sebelumnya. Jadi misalnya lo udah pernah kerja sama gue, and then lo refer gue ke temen lo dan segala macam. Jadi memang akhirnya obrolannya pasti bisa lebih jauh gitu, lebih seru gitu. Karena ini kenal dari ini lo butuh apa dari gue, segala jadi makin banyak. Iya. Jadi kalau lo tuh branding atau ada brandingnya juga? Gue the whole digital side. Digital. Sekarang to be honest kita lagi mempersiapkan sebuah sistem baru lah, brandingan baru lah buat Akaraya. Kalau kemarin Akaraya jalan sebagai Akaraya kolaboratif yang basicnya adalah digital. Ya kita mikirin digital marketingnya, tapi mostly kan digital marketing tuh nanti kebutuhan dari klien tuh pasti patah-patah ya. Lo misalnya butuh social medianya doang, ini butuh bikin websitenya doang, ini butuh A dan B dan C, ini mungkin butuh video TikTok doang dan segala macam. Yang sekarang kita lakukan adalah kita coba merangkum itu secara 360, tetap base-nya digital, tapi supaya nggak cuman efeknya dirasakan sama si brandnya aja atau company-nya aja. Kita mau memancing itu buat bisa kerasa juga sama orang-orang yang akan menjadi target marketnya si berdampak company. ya. Nah itu kita mulai dari awal, dari nol. Jadi jangan sampai lu baru mikirin ibaratnya lu baru mikirin loyalty itu baru belakangan, jangan. Iya. Lo harus mulai dari depan. Nah itu yang lagi kita bangun. Betul. Itu yang lagi kita bangun. Nah brandingnya apa? Gue belum bisa terlalu I know. sekarang sih. Karena memang sejujurnya baru kita ketok palu di Februari kemarin pas Town Hall. Nah, cuman ini yang akan kita build
di April ini mestinya setelah selesai Lebaran akan udah rilis Akaraya yang baru gitu. Menarik ya. Jadi kalau Dozers, jadi kalau Iyas tadi bilang ngobrol, sebenarnya dia lagi menggali data yang kira-kira itu menjadi keresahan buat si brand yang dia bisa olah menjadi sebuah service gitu ya. Betul. Gila. Betul. Lu sangat lu gue lagi mau ngomong ini gue nggak ya gitu, maksud gue lo ya orang yang udah paling kenal gue gitu ya, tapi kalau mungkin gue mencoba menarik panjang ya. Emang gue tuh gini aja gitu, gue tuh doyan aja buat ngulik gitu. Lu sesimpel itu gitu, tapi enggak. Kalau gue sih ngeliat gini ya, Bre, saat lu memegang sebuah bisnis yang gue lihat contoh Depkes, lu tuh terkadang menjadi orang yang sangat berbeda saat kita lagi ngomongin bisnis nih, kayak tadi nih, barusan lu langsung lu nyemplung ke situ total gitu, lu nggak ada omongan-omongan kayak iya Bre, gue nggak ada tuh. Lu lihatnya kayak tadi langsung diplomasi berubah gitu kan. Nah tapi memang lu menjadi lo yang seutuhnya, karena gue ngelihatnya terutama waktu gue main ke mana yang bis itu ya, daerahnya gue lupa deh, di Jakarta Timur kalau nggak salah. Ciracas ya? Ciracas. Gue ngelihat gila nih beneran nih Yes ngurusin bis sebanyak ini gitu. Dan gue suka Maze itu juga kita ketemu gara-gara bini gue jadi model di ini kan. Makeup, model makeup. Jadi gue mampir ke situ deket ya, ternyata pas gue lihat bisnya, wah nggak main-main nih Iyas nih. Lucu ya. Kok bisa ya? Gue suka bertanya-tanya sebenarnya. Dan gue pas di digital agency ini lo bilang awalnya masuk sebagai business manager, sekarang lo jadi head, gue nggak heran. Enggak, gue masuk sebagai supervisor dulu. Oh, supervisor dulu. Jadi gue benar-benar di Akaraya tuh gue masuk supervisor, and then perjalanannya lumayan panjang supervisor. Gue mengalami brand-brand yang mungkin gue banyak belajarnya, brand-brandnya keras ya, maksudnya pekerjaannya keras gitu. Dan akhirnya memang gue harus menghadapi beberapa masalah-masalah yang mungkin sekali lagi itu kan mendewasakan kita lebih cepat ya. Kalau lu nggak ngalamin masalah, lu nggak belajar gitu intinya. Di Akaraya bagusnya adalah kita selalu mengencourage orang teman-teman kita untuk salah. Jadi lu tahu how to deal with it in the future gitu ya. Itu penting tuh. Iya. Tapi jangan salah mulu juga, itu kan jadi masalah ya. Ya, intinya pokoknya gue supervisor di bisnis, senior business associate, terus udah gitu itu 2022. Iya. 2022 sampai 2023-an, 2024 gue dipercaya untuk mencoba, dicoba sama Bapak Ibu dan manajemen untuk coba jadi leher. Jadi urutannya ada komisaris, ada board of directors, terus udah gitu BOD ya, manager, director segala macem. Habis itu gue, habis itu all team. Tapi lu bukan operational manager? Enggak. Enggak. Jadi di momen itu lebih ke gue mengepala semi operational waktu di leher ya. Mau nggak mau harus di semi operational karena berhubungan dengan masalah-masalah HR dan segala macam, ada tim dan segala macam. Cuman tidak masuk ke bagian keuangan kantor ya. Iya. Gitu. Terus di 2024 gue jadi leher, 2025 dipercayalah jadi MT, management trainee. Ya itu yang gue belajar tuh udah dinaikin itu jadi business manager. Jadi business manager, terus udah gitu ada partner gue, ada kreatif, terus udah gitu sama HR, dibikinlah tuh divisi-divisi itu yang kita bertiga tuh ngobrol. Ternyata alhamdulillah 2025 ya berjalan baik. Ya ini dirubah sekarang kondisinya karena udah harus ada perubahan. Jadi di Akaraya itu konsepnya adalah passing the torch aja. Jadi kita nggak akan selalu menjadi leaders, tapi lo juga harus nge-grooming teman-teman yang di bawah lo biar mereka juga harus bisa naik lebih cepat. Ya udah ini saatnya gue naik, nanti ada yang di bawah gue. Nah ini menarik karena sejatinya kalau misalnya lo jadi leaders kan lo grooming ya, nurturing si. Itu ada tantangan tersendiri nggak ya? Maksudnya grooming sama nurturing bagian HR plus ada lu juga sebagai mentor. Banget. Ya, hadap masalahnya berbeda-beda lah ya setiap orang gitu. Itu susah. Ada pada akhirnya akan selalu mengacu kepada emang yang di atas kita dulu. Iya. Karena misalnya directionnya jadi pasti kan ada beberapa part yang gue mungkin tidak mengerti di part ini. Misalnya gue fokus banget sama urusan bisnis, gue tahu how from A to Z-nya bisnis, dari mulai perkenalan sampai ini jadi retainer tuh gimana. Itunya gue mungkin udah paham, tapi yang bagian kreatif side-nya gue cuma tahu sebagian kecil, gue cuma tahu
kayaknya nggak gini, kayaknya nggak gitu, itunya perlawanannya gue aja harus ada yang kontra juga. Tapi di bagian HR gue cuma ngerti sebagian kecil begini-begini, di bagian finance-nya gue cuma ngerti sebagian gini-gini. In the end, pada saat grooming orang kan package itu juga harus pelan-pelan masuk satu-satu ya. Sekali lagi, di setiap divisi nggak semuanya harus lo kuasain. Lo harus punya sesuatu yang spesial tetap, tapi di divisi lo. Kenapa lo dipilih di divisi itu? Karena lo punya potensi di situ. Jadi nggak perlu lo terlalu kicak-kicik yang urusan sebelah-sebelahnya. Tapi kalau emang ada hal-hal yang di sebelahnya harus dipahamin dan yang gua tidak mengerti, gua akan mengacu ke atas. Gimana nih caranya nurunin yang bagian ini dan segala macam gini-gini. Maka sekali lagi gua akan bilang part mentoring di Akaraya tuh sangat berjalan dengan baik sih. Gue bilang, makanya gue mungkin salah satu contoh grooming yang gue nggak bilang berhasil saya bukan orang sukses. Cuman maksudnya mungkin itu yang gue pelajarin dan akhirnya gue berhasil meng-apply itu sehingga 2024 dan 2025 gue dipercaya. Karena lu udah sudah aja. di mentoring dan dipercaya gitu kan sebenarnya. Oke. Jadi contoh suksesnya adalah lo. Saya dipercaya. Nggak, aku yang bilang. Iya. Biar bukan dia yang bilang. Ya kalau gue sih ngelihatnya, gue nggak tahu. Ini brand terbesar yang ini boleh nyebut apa enggak terserah ya. Tapi lu pasti ada brand. Industrinya boleh mungkin ya. Industri apa yang terbesar yang sedang lo pegang saat ini? Saat ini Tobacco. Oke. Tobacco. Wow. Bisa tahun depan ke Amerika lagi nih. Ya, dapat ya. Kan walau alam bisawab ya. Ya, kan kalau itu rezeki-rezekian lah. Tapi to be honest, industrinya iya Tobacco. FMCG juga salah satu penyumbang terbaik di Akaraya saat ini. Cuman terlepas dari itu, menurut gue sebenarnya yang harus diapresiasi buat teman-teman, terutama tim-tim di bawah gue, adalah bahwa pada akhirnya keberhasilannya kan bukan punya gue doang ya. Bahwa pada akhirnya Tobacco ini bisa bertahan sama kita alhamdulillah selama 5 tahun. Terus FMCG-nya bisa bertahan sama kita selama lebih dari 3 tahun. Gue bilang ya bukan gue doang gitu. Karena tim-tim gue jago-jago aja, bukan jago-jago sombong ya, tapi maksudnya jago ngatur momentum, jago ngatur timeline, jago mencari untuk apa yang kurang, apa yang harus kita tambahin. Kita melihat bahwa jago konsultasi lah pokoknya. Jadi ngobrol balik lagi. Iya, balik lagi ngobrol. Ya, sekali lagi kalau yang gue grooming ke tim gue kayaknya kita harus jago ngobrol. Karena dari ngobrol itu lo tahu celahnya, lo mau masuknya lewat mana, lo bikin kalau dia sukanya gaya visual yang kayak gini. Itu karena ngobrol, bukan karena lo bolak-balik lo kasih gambar, gue nggak suka, revisi lagi. Gue nggak suka, kurang ini nih yang kuningnya hapus gitu. Kalau lo nggak ngobrol nggak akan dapet. Dan obrolin. Dan gue melihat ini sebenarnya saat lo jadi produser sih. Gue ngelihatnya pas lo jadi, ya entah itu buat EQT saat lo menulis lagu ataupun saat kita lagi ini ya. Kita lagi produce gitu. Jadi gue ngelihat sisi leader lo di mana kayak lo kasih ini bagus, tapi lu coba yang ini deh, gitu. Coba yang ini dulu. Gue udah ngeliat itu dari dulu. Gue malah nggak pernah sadar itu. Keren juga loh. Ini bagus. Ini adalah media publishing yang bagus. Alhamdulillah. Nggak, tapi beneran. Jadi pakailah yes. Gitu. Nggak, tapi bener. Itu harus gue highlight. Karena kenapa? Gue tuh biasa 2 tahun setengah, hampir 3 tahun pertama gue di agency. Lo boleh cross check ke tim manajemen gue di Akaraya. Itu kalau di website kelihatan manajemennya siapa aja. Kelihatan. Gue udah ngeliat tuh dari atas sampai bawah. Ada yang gue direct, salah satunya ada seorang perempuan ya. Gue direct lah karena bisnis headnya dulu dia gitu. Bukan dulu, maksudnya bisnisnya masih dia nih. Gue selalu discuss sama dia. Gue selalu discuss sama, ada namanya gue sebut aja namanya Vinka. Gue selalu discuss sama Bu Vinka, gue tuh punya masalah terbesar gue adalah pertama, gue nggak percaya diri dalam leadership gitu. Yang menjadi lebih masalah lagi, udah gue nggak pede buat nge-lead, gue nggak pede ngedelegasi. Jadi dulu ada momennya tahun 1, tahun 2, kalau gue nggak bisa delegasi ke lo, nggak bisa delegasi, gue kerjain aja. Wah itu. Bom waktu tuh. Iya, itu dia masalahnya, dan akhirnya itu yang bolak-balik dikasih masukan sama Vinka, sama Eka, ada juga sama Khaled.
bersama Ijal juga, yaitu manajemen bahkan tim-tim gue yang lain ada winners segala macam, itu selalu Mas kayaknya jangan gini deh. Mas kayaknya jangan gini, lo harus bisa delegasi. Nggak apa-apa, memang ada nggak enaknya. Ternyata kata-kata bahwa lo nggak selalu harus bisa disukain semua orang tuh bener aja. Benar. Yang itu kan kadang-kadang yang lo tahu banget gua nggak bisa kan, nggak ada, gue mendingan ngalah, selalu begitu. Iya, Ternyata itu jadi masalah. Ya udah akhirnya, ya udah emang kalau lo harus dibenci sesekali, tapi karena lo ngelakuin hal yang benar untuk grooming, ya dan dibenci aja. Orang akan notice itu pada waktunya aja gitu. Iya. Itu Dan yang nggak apa-apa juga. Gitu. Iya nggak apa-apa juga. Tapi saat lu ngomong tadi, gue nggak pede dalam leadership tuh gimana ya di mata gue nggak gitu sih. Emang beneran. Tapi nggak gitu sih. Gue ngelihatnya lu adalah leader yang baik di EQT ya. Terutama saat ada business manager, tapi ada stage manager, tapi lu as a band leader tuh ada lu sama Ai ya. Kalau gue lihat ya. Waktu tahun awal gitu. Cuman lebih ke lu sih, lu yang kayak songlist harus begini gitu. Dan lu nggak cuma songlist, karena kenapa? Karena nontonnya begini, jadi lu tahu gitu. Itu yang gue lihat ya. Jadi mungkin di dalam bisnis di digital agency mungkin sesuatu yang beda. Jadi lu mungkin ada yang ada nggak pedenya lah. Ada nggak pedenya. Ya lucu. Iya, tapi gue seneng pas lo bilang pas lo jadi supervisor bahwa di situ area belajar tinggi tuh. Wah, gede banget tuh. Jangan pernah merasa bahwa pada saat lo ada di satu posisi yang di bawah, ya gue bilang supervisor juga nggak di bawah banget ya. Cuman maksudnya, alhamdulillahnya gue dipercaya untuk sekali lagi itu masalah kepercayaan. Trust buat orang ngasih jabatan atau lo jabatan tuh kan cuman kata-kata doang. Cuman momentum belajar lo tuh gede. Karena gue yakin kalau misalnya momen itu gue diterima sebagai business manager mungkin yang akan gue lakukan adalah dealing aja sama orang. Gue nggak ngerasain tuh struggle di lapangannya. Iya. Tapi pada saat gue jadi supervisor, wah, the fight is real ya. Gue tahu banget rasanya temen-temen tim gue yang ibaratnya apa ya, kata-katanya di-snappy-in, harus sampai di-snap, harus ya kliennya akan hanya lebih tenang kalau misalnya nge-snappy-in langsung, atau misalnya nelpon di tengah jam yang nggak ada jelas waktunya, harusnya bukan istirahat tapi dan segala macam. Itu yang gue harus ngalamin dulu, jadinya gue tahu. Sehingga pada saat lo naik nih, yang selalu diingetin sama tim manajemen adalah pada saat lo naik, mungkin fokus lo bukan di part daily task lagi, tapi kebijakan. Which is membangun kebijakan tuh akan lebih sulit lagi gitu, karena lo harus mikirin si ini gimana ya nasibnya, si ini makannya gimana, si ini udah punya istri, si ini udah punya suami dan segala macam. Itu ternyata strategik di bidang itu kayaknya lebih memakan banyak ini, tau nggak lo? Karena ya, empati mungkin ya. Terus jadinya kadang-kadang nggak bisa tidur karena waduh, kalau kebijakan ini dikeluarin ini akan kenanya sama ini gitu. Itu soalnya tuh ya lebih ke decision maker-nya kan. Iya. Another challenge lagi. Iya. Lo pernah ngalamin dihajar sama klien, sekarang lo dihajar sama kebijakan yang akan lo bikin gitu. Itu lucu banget sih. Seru banget aja di gua gitu. Tapi kalau sekarang yang berjalan nih, lo kan berarti strategic point lah ya ke anak-anak buah lah ya. Nah ini berarti si klien ini akan reach out lo, lalu lo punya project manager yang akan menjalankan si project ini gitu. Jadi sistemnya, workflow-nya mungkin ya, pasti gini, kalau di Akaraya tuh ada ibaratnya ada CACX lah, ada customer acquisition-nya, ada customer experience-nya. Acquisition-nya tuh selalu akan ada di tim gue. Oh, tim lo. Gue selalu akan mencoba bertanggung jawab sebaik mungkin di akuisisi atau kita bilang pitch lah. Tim pitching tuh gue akan sebisa mungkin gue akan do my best buat selalu maju di depan sama tim gue. Which is tim gue nih juga udah jago-jago. Kadang-kadang gue juga kayaknya nggak ada gunanya deh gitu. Gue kayaknya cuman buat Mas kita jadi meeting nggak besok gitu. Kalau udah kelar gitu. Kayaknya karena tim gue bisa melakukan itu dengan lebih baik daripada gue sekarang. Nah, nanti setelah itu dilakukan, pitchingnya dilakukan, most likely memang akan gue yang lead pitchingnya. Jadi gue yang masih akan discuss, misalnya lo calon klien gue yang akan tektokan sama lo. Gue yang akan dealing timeline sama lo. Gue akan ngatur standarnya lah gitu, segala macam. Nanti kalau ada detail-detail yang lo perluin yang mungkin gue nggak bisa penuhin karena waktu dan beberapa timeline yang terbatas, gue akan ngedirect ke tim gue.
dan pitching. Nah nanti kalau udah selesai itu, udah nanti dipegangnya sama tim experience-nya, tim yang akan menjaga supaya retainernya berjalan nih. Oke. Ya itu Jadi timnya gitu beda ya. lagi. Nih Yes dari tadi dia ini loh merendah dirimu lu dari tadi. Enggak, Dia bilang, emang tim gua yang jago-jago beneran deh. Gua tuh enggak gua. iya bre, Serius gue. iya, Iya, iya malu sendiri. malu gue. Gue tuh biasa ya. Waktu dia ngajakin gue ngobrol ya gitu. Ngobrolin apaan nih? Ya 50-50 lah, 50% equity, 50 kerjaan. Kayak 70% nih kerjaan. Kerjaan apaan nih gitu. Ya lu ngapain aja? Oke. Gua selama perjalanan gue mempersiapkan gue ngapain aja tuh ngapain ya. Gue lagi mencari. Ya gue segitu tidak ada kontribusinya ya di kantor. Kerjaan gue dealing. Terus cuman maksudnya ya at least ya pengalaman yang gue bagi ini karena banyak banget ternyata. To be honest, ini juga hal yang kemakan di gue. Mungkin lo adalah orang yang salah satu orang yang paling dekat sama gue yang gue bilang kan dulu kayaknya gue nggak mau kerja. Iya. Gue maunya ngeband atau at least gue maunya produce. Itu yang selalu gue gembar-gemborin. Iya. Yang akhirnya gue memilih untuk oh ternyata ada waktu kosong ya kalau kita lagi nggak manggung, kalau kita lagi nggak produksi, terus kayaknya otak gue nggak kepake. Akhirnya gue kerja. Yang terlebih lagi adalah memang gue juga sempet waktu itu kita kayaknya sangat tahu karena anak band tuh berhubungan sama agency pasti ya. Pastinya. Kita kan IO dan segala macam Iya. ya. Kita tahu banget kerjaannya susah. Sampai nggak tidur dan segala macam. Yang mana kayaknya gue nggak berani deh masuk agency gitu. Terus at some point of my life ternyata agency yang berhasil ngerubah gue gitu. Jadi gue nggak bilang gue lebih pinter ya, tapi gue lebih kepake otaknya. Iya. Dibanding mungkin gue nggak membandingkan dengan pekerjaan gue yang lain, cuman dibandingkan dengan kalau gue ngantor di perusahaan yang kayak gini, kayaknya gue akan begini aja. Ini nih agency tuh lucunya adalah ini yang kayaknya bikin gue pinter aja sekarang. Iya. Jadi gue seneng banget sih, maksudnya ada kesempatan ini aja gitu. Gue kayak sempet agency walaupun umur gue udah matang, Iya. tapi sempet gitu. Jadi dan sempet di dunia kreatif ini happy banget sih gue. Iya. Itu aja sih gue. Tapi gue sebagai sahabat lama lo, gue senang banget sih ngeliat lo kayak sekarang nih. Maksudnya lo kayak that's the beauty of creative industry ya. Iya, Maksudnya itu juga same amount kayak art juga, tapi kita juga bisa bisnis. Itu lebih full malah. Iya. Ya kan lebih full. Lebih 360 lah, lebih banyak yang bisa ngomongin musik ada, bisa gitu yang bisa ngomongin gambar segala macam dan kalau misalkan teman-teman dozers ngelihat bahwa nggak ada yang lo bisa upscale dalam hidup lo kalau lo nggak berani nyoba sebenarnya, nggak berani ngobrol bahkan. Ya jadi kalau misalkan lo punya challenge kayak tadi, gue suka tuh tadi pas lo ngomong berani mengakui kesalahan ataupun ada kesalahan apapun yang di dalam akan membuat itu menjadi masalah, mendingan lo omongin di awal. Ya. Dan itu dari ngobrol. Emang dari ngobrol? Dari ngobrol. Jadi ngobrol lah kita. Ngobrol. Mau di kantor ngobrol ya bukan nongkrong ya, tapi nongkrong di kantor aja itu part of ngobrol sebenarnya. Iya. Komunikasi itu mahal banget. Iya. Beneran deh. Susah diterapin ya. Susah dipelajarin ya. Terus lebih susah lagi adalah buat dipikirin doang. Jadi kerjain aja gitu kan. Gue selalu bilang sama teman-teman gue, sama tim gue, kayaknya masalah paling berat di dunia adalah kalau nggak ada komunikasinya. Setuju. Lo sama peers lo sama pasangan lo sama segala macam. Sama nggak usah jauh-jauh. Lo sama nyokap lo kalau lo nggak pernah ngomong gue tuh sayang ya sama lo. Iya. Nggak akan kesampean. Apalagi nanti lo kerja di dunia kerja yang semuanya kayaknya udah sikat hajar bleh aja gitu. Gue selalu bilang sama tim gue, terutama tim bisnis, komunikasi itu penting banget. Jadi jangan sampai lo ngilangin essence of komunikasinya. Karena sekali lagi, yang paling penting juga adalah komunikasi yang akan lo temuin sekarang, nggak ada yang lo pelajarin di sekolah. Benar. Jadi akan selalu keep changing aja, terus selalu terbaharui dan selalu belajar baru lagi. Jadi jangan berhenti aja, communicate terus, ngobrol terus, gali terus, ya itu lo pinter aja gitu menurut gue. Keren banget, tapi thank you lo udah sharing tentang bisnis lo, tentang karir lo juga. Mudah-mudahan lo bisa ngebagi waktu dengan timeline yang baik juga ya. Insya Allah. Soalnya gue tahu lo orang yang sangat sibuk. Enggak juga sih. Sibuk banget lo agency di pagi sampai sore kali ya.
Habis itu mungkin lu bisa songwriting atau producing di malam hari. Iya. Iya nggak? Tapi biar balance kan. Iya makanya itu Iya, dia iya, lu iya, jadi sama main sama anak ya. Iya, iya. Tentunya di weekend itu dia tuh. Dia orang yang sangat sibuk. I wish you a tons of good luck. Thank you banget. Pastinya, Bre. Nanti kan kita akan segitu. Iya, enggak. Ya, emang harus dikasih tahu sekalian dari sekarang. Kita akan ada punya rencana ya teman-teman semuanya ya. Ini pokoknya dia kan dia adalah salah satu orang yang menurut gue bakatnya gede banget. Itu gue temuin to be honest pas zaman dia tuh masih apa ya? Masih benar-benar jadi technician gue ya. Iya. Terus ada momentumnya yang cuman modal dia gitaran gitu, terus udah gitu mulai ke belakang dia punya lagu, dan which is lagunya bagus-bagus. Hampir semua lagu yang kita kerjain di dulu itu semuanya masih gua dokumentasikan dengan baik. Filenya masih ada semua. Filenya masih ada semua, bahkan audio hasilnya juga masih ada semua, dari yang dia cuman bikin sendiri, kita bikin bercandaan sampai dia bikin band lah gitu akhirnya. Nah, dari itu gue bilang bahwa kita akhirnya menuju podcast ini kan kita ngobrol ya, terus dia gitu kita janjian, terus dia bilang lah, dia ceritain bahwa ada satu lagu, terus gue denger, terus gue bilang bahwa terus ini mau dikemanain, gue bilang gitu. Ya mau gue lepas lah buat orang. Ya sih, gue juga ngelakuin itu, gue juga ada beberapa orang yang gue kasih lagu dan gue lepas segala macam, tapi inilah gue udah lama banget nggak denger dia, udah gitu aja. Terus album pertama lo dan segala macam, album pertama lo tuh juga ada yang punya beberapa lagu, sebagian besar lagu tuh meaningful banget buat sama bini gue. Ya karena dialah yang menemukan saya dengan istri saya. Gue nyomblangin dia nyomblangin, dia yang lu dapat rumah, lu udah pesanan rumah di atas, tenang. Karena udah nyampe kawin ya, udah punya anak dua. Udah punya anak dua ya. In anyways, balik lagi bahwa gue suka banget sama gaya dia yang dia nyiptain lagu, sama gaya musik yang dia pilih. Jadi gue putuskan lah, yang ini jangan dijual, please, kita produce aja gitu. Gitu. Please produce kita aja. Tapi ya kita sebagai band. Iya kan, kita. Iya. Tapi lo yang nyanyi tetap. Terus kita pokoknya buat gue udah lama. Lo udah terakhir lo rilis single tuh kapan ya? Gua itu single sama Dialita tuh 2000 berapa ya? 22 kali ya? Iya, Oh, mungkin Nonaria ya, Sebusur Pelangi. Iya. Ya itu doang gitu. Cuman kan itu udah lama, it's been a long time. Lo juga nggak sendiri. Iya, nggak sendiri. Nggak selamanya Juni ini udah nggak. Itu 2018. Iya, jadi gue pingin banget nanti teman-teman yang Dozers, pokoknya tungguin aja, akan ada kolaborasi ciamik nih. Gue juga menunggu kolaborasi ini ya. Salaman dulu nih di kamera. Di kamera. Tolong disahkan ya. Dozers, thank you banget waktunya udah menikmati obrolan panjang sama Iyas. Kita harus ngomongin Doze Out pas ini. Oh iya. Bareng-bareng ya. Dozers, saya Junior Sumantri. Saya Iyas Pras. Yes, Doze Out.